Coba Anda perhatikan sama-sama tukang rongsok ini yang memperhatikan polemik nasab dari awal sampai sekarang. Apa dia katakan? Ayo buka pikiran kalian. Kalau ngaku pecinta ulama, mesti cinta terhadap ilmu, ya, atau bukan pecinta ulama, tetapi pecinta juhala. Ya, tukang rongsok aja bisa membuka pikirannya dengan sejujur-jujurnya melihat persoalan ini. Ente masih bebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, polemik nasab. Nah, polemik nasab itu tukang rongsok, tapi ikut menikmati perdebatan di media sosial, terutama di YouTube ya. Ramai sekali polemik nasab. Saya pro Imad, tadinya husnudon, sekarang sudah pro Imad. Jadi buat pendukung kayak Imad namanya Imader, buat pendukung Habiber atau Baklawer lah. Istilah baru dunia perongsokan. Imader versus Baklawer. Jadi kalau kita amati, lepas dari bahwa polemik nasab itu kajian ilmiah, sampai saat ini belum ada Habib yang arif, bijak dalam menyikapi polemik nasab, karena polemik nasab itu kaitannya dengan harga diri. Kenapa mereka marah-marah itu karena mereka selama ini merasa nasabnya tinggi, sehingga ketika digugat mau Habib Bakar, mau Habib Rizik itu marah-marah, Habib Muhdor, Habib Taufik, semua marah-marah. Nah, di situ diuji kearifan, kedewasaan, akhlak, adab. Ya, kalau orang mereka karena apa ya? Mereka tidak menyatu, tidak membumi. Nah, jangankan tahu rongsok, ya tidak membumi. Bagaimana Habib Quraisy Shihab bagaimana membumikan Al-Quran, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Mereka para Habiber nggak ada yang membumi. Kalau membumi ya seperti Wali Songo. Walaupun nenek moyang Wali Songo datang dari Arab atau dari Afrika atau dari India atau dari Gujarat, mereka membumi ya menyatu, sehingga keturunannya ya menyatu. Menyatu. Beda kalau para Habiber itu Baklawer itu ya, datang dari Belanda, dibawa oleh Belanda. Mereka ingin menjajah mental spiritual, maka yang terjadi adalah dawir, memperbudakan, luar biasa. Nah, jadi sampai saat ini Allah kalau Mbak Maimun sering kita lihat YouTube itu, ikir kersane Gusti Allah, kersane Gusti Allah. Walaupun mereka berdalih punya alibi bahwa kiai-kiai NU itu hormat sama Habib, ya benar. Apalagi itu Habib Wafi itu yang anti ilmu pengetahuan, Habib Wafi, bahwa patokan ilmu nasab itu suhro wal istifadoh. Nah, itu mereka para Habiber, penggemar Habib, anti ilmu pengetahuan. Mereka berdalih fikih itu dzon, prasangka, fikih itu istihad. Termasuk nasab itu juga bagian dari istihad, bukan akidah. Akidah jelas, rukun iman ada 6, rukun Islam ada 5. Tapi kalau nasab itu istihad, sebagaimana Kiai Imad juga sudah beristihad. Kalau Gus Wafi itu anti ilmu pengetahuan, nasab tes DNA nggak boleh. Dengan patokan surah wal istifadoh, keterkenalan dan keterkaitan apa-apalah istilahnya. Fikih itu bisa direvisi, nggak perlu seorang ulama mujtahid pun bisa. Contoh, untuk pembuktian perzinahan itu ada 4 orang saksi, harus ada sumpah. Sekarang nggak perlu itu untuk membuktikan seorang berzina. Cukup kamu berzina enggak, kamu berzina, mana saksinya? Nggak perlu saksi. Kalau nggak ada, nggak perlu. Begitu tampilkan ada rekaman ini loh, kamu ngakui nggak? Iya. Cukup video, nggak perlu 4 saksi. Nah, itu perlu adanya istihad baru. Oke.
Menarik ya, kenapa? Ini harus disebar-sebarkan. Dan kita sekarang bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sampai lapisan terbawah masyarakat memperhatikan persoalan ini. Mungkin ada sebagian masyarakat yang belum menerima informasi ini, yang belum memperhatikan ini. Tapi mayoritas saya kira sudah memperhatikan polemik ini. Kalau orang yang membuka pikirannya dengan baik, kalau orang yang benar-benar mencintai ulama, mencintai ilmu, keagungan keluhuran ilmu, maka akan menerima informasi-informasi yang disandarkan pada ilmu. Ya, jangan ngaku sebagai pecinta ulama kalau menerima informasi tentang ilmu Anda tolak. Artinya Anda bukan pecinta ulama, tetapi pecinta juhala. Tahu gak juhala? Bodoh, mencintai kebodohan. Ya, jangan kunci pikiran Anda melihat polemik nasab, seolah orang ketika membahas nasab itu kualat, akan masuk neraka. Jangan, itu persoalan bukan persoalan akidah. Itu persoalan ilmiah yang bisa dilacak kebenarannya lewat ilmu pengetahuan yang sudah disediakan oleh Allah lewat manusia-manusia. Ada ahli filologi, ada ahli genetik. Itu adalah manusia, ilmu Allah yang mampu melacak orang yang hidup di abad lampau. Ya, jangan tolak ilmu itu. Kan kalian menolak ilmu itu. Jangan ngaku sebagai pecinta ulama. Sebut aja pecinta juhala, ngaku aja. Ini tukang rongsok. Berani kok dia membuka pikirannya. Berani kok dia kemudian mengeluarkan pendapatnya. Fakta-fakta yang memang coba rasakan aja. Coba rasakan aja. Apa yang disampaikan itu keren loh. Jangan-jangan wah itu tukang rongsok. Pengetahuan pikirnya dalam dia tuh. Gitu-gitu juga penampilan kayak gitu sambil mulung rongsok. Itu ilmu agamanya dalam tuh. Itu ciri orang yang berilmu. Ketika menerima informasi tentang ilmu, dia terima. Kalau ilmu yang sebelumnya dia terima itu bertentangan dengan ilmu baru yang dia terima, kalau persoalan fikih dia akan terima ilmu baru. Persoalan nasab ini kan persoalan tes DNA, itu persoalan fikih. Nasab itu bagian daripada persoalan fikih. Fikih itu bisa diralat loh. Makanya Imam Syafi'i itu ada kaul qadim, ada kaul jadid. Ida ta'arrodol qadim wal jadid, qadim al jadid alal qadim. Di mana-mana bentrok ya, bertentangan antara kaul satu Imam Syafi'i dengan kaul yang baru Imam Syafi'i, maka ambil kaul yang baru. Itu bos. Jadi kalaupun mereka berpendapat tentang syuhrah wal istifadah, mungkin dulu belum ditemukan ilmu genetik dan sekarang ada ilmu genetik, maka mesti tunduk ilmu lama terhadap ilmu baru. Kalau akurat, genetik kan jelas akurat, saudara. Coba ketika berbicara sejarah, mau ilmu lama mau ilmu baru tetap disandarkan pada manuskrip. Anda nggak mau menerima informasi tentang kejujuran sejarah disandarkan pada manuskrip. Di mana letak pola pikir Anda? Belajar di mana? Kan itu. Coba tanya ke ahli-ahli sejarah. Bicara, saya ulang-ulang loh, ya. Saya ulang-ulang, takutnya ada penonton baru. Setiap saya buat konten ada penonton baru. Maka titik tekannya terus saya sampaikan ketika berbicara nasab. Tes DNA. Kalau tidak tes DNA karena bisa debatable, manuskrip. Yang bukan hukum tafsir, tapi hukum fakta. Saya berulang-ulang ya, setiap konten ini persoalan nasab, ngomong manuskrip. Karena itu vital, jangan dianggap persoalan sederhana. Itu persoalan vital di dalam berbicara sejarah orang yang hidup di abad lampau. Begitu ya. Tolong muhibbin sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.